semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Dan di video kali ini kita akan membahas soal-soal kimia UTBK SBMPTN 2022. Dan aku mau kasih tahu nih bagi adik-adik yang belum mesan soal prediksi UTBK kimia tahun 2022, silahkan cek linknya di deskripsi box aku ya. Karena soal ini udah dilengkapi juga dengan soal-soal tahun sebelumnya dan full pembahasan, jadi memudahkan kalian untuk belajar kimianya juga. Oke. Apakah hanya di Shopee? Tidak, kalian juga bisa pesan di Lazada maupun di Tokopedia, semua sudah ada. Cek aja linknya di deskripsi box aku ya, karena worth it banget kalian bisa dari sekarang persiapan UTBK-nya. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena aku akan membahas soal-soal UTBK, baik itu TPS ya maupun informasi tentang SNMPTN, bongkar nilai, dan lain sebagainya, sampai kalian ujian mandiri pun aku akan temenin ya. Karena kalau kalian mau lihat playlist tentang ujian mandiri maupun UTBK, silahkan cek aja di YouTube ini karena semuanya udah lengkap, baik itu bongkar-bongkar nilai. Oke, bagi adik-adik yang siap belajar, silahkan kertas maupun penanya, kita bahas soal yang pertama. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu materi kimia UTBK yang paling sering muncul itu ada materi struktur atom dan sifat kependekan unsur, ikatan kimia, stoikiometri, termokimia, laju reaksi, larutan baik itu asam basa, buffer, hidrolisis garam, titrasi asam basa, sifat koligatif larutan. Kemudian juga ada kesetimbangan kimia, redox dan elektrokimia, senyawa turun alkana, dan makromolekul. Jadi hari ini kita fokus bahas materi UTBK yang contoh soal struktur atom dan ikatan kimia yang udah aku kasih warna berbeda ya. Kalau kalian udah siap, yuk kita bahas soal yang pertama. Oke, ini soal pertama tentang konfigurasi elektron ya. Jadi kalau kalian dasarnya nggak bisa, ini bakal susah untuk kedepannya. Oke, nah di sini aku udah sediakan tentang konfigurasi elektron. Ini kalian bisa lihat arah pandangnya. Jadi dimulai dari tingkat energi terendah 1S terus sampai ke bawahnya. Nah, ingat untuk S itu elektronnya itu maksimal 2 elektron. Kalau untuk yang P di sini itu ada 6 elektron, kalau D ada 10, dan kalau F ada 14. Jadi kalian harus pahami setiap sifat-sifatnya ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada nomor atom X26. Jadi kalau kita tulis konfigurasi atom X26. Oke, kita mulai dari yang awal ini dulu ya, yang ini. Kita mulai dari 1S2, 2S2, lanjut 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ingat kan di sini mintanya elektronnya 26 ya, berdasarkan soal di sini. Berarti kalian harus menyumbahkannya sampai 26. Kalau di sini kan baru 2, 4 ya, 10, 12, 18, 20. Berarti setelah 4S2 ini lanjut ke 3D. Nah, 3D karena dia mintanya sampai 26, berarti 3D-nya sampai 3D6 karena kan totalnya 26. Ya kan? Kalau 3D 10 nanti kelebihan dia. Jadi setiap elektron di subkulit ini dia masing-masing maksimal 2, kalau P6, kalau D10, kalau F14. Tapi boleh nggak Kak berlebih dari subkulit masing-masing? Tidak boleh. Tapi kalau kurang boleh nggak Kak? Boleh. Berarti kalau D ini kan maksimal 10, kalau D sampai D6 ya nggak masalah. Berarti boleh kurang dari subkulitnya, asalkan jangan berlebih. Nah, sekarang kita udah sampai ke konfigurasi dari 26 dari atom X. Nah, permintaan soal nih adik-adik, dia mau minta adalah konfigurasi elektron dari ion X3 positif. Berarti kita tulis 26 X-nya 3 positif. Nah, 3 positif ini artinya apa? Artinya dia melepaskan elektron sebanyak 3. Kalau positif berarti dia melepaskan ya, gitu. Jadi kalau kita membuang elektron, kita harus ya, ini kan ionnya jenis ion positif, kita harus melihat yang paling stabil. Jadi kalau stabil itu kalau dia penuh, dikatakan stabil kalau dia penuh dan setengah penuh. Bisa adik-adik?
Oke, berarti kalau di sini kita buang yang kulit terbesarnya. Jadi di sini kan ada angka 1 nih, jumlah kulit ya 2, 2, 3, 3, 4. Jadi yang kulit terluarnya itu yang 4 ini. Jadi kita membuang dari 2 elektronnya itu dari kulit yang ini dulu nih, kita buang. Nah, karena dimintanya 3, berarti satu lagi kita buang yang bagian sekulit D-nya gitu. Biar ya maksimal. Jadi kalau kita tulis nih 1S2 sampai dengan 3P6, sisanya karena D kita kurangin 1 berarti 3D5. Kak, kenapa seperti itu? Karena 3D5 ini lebih stabil karena dia setengah penuh. Nah, adik-adik belajar ya, kalau dia S itu kotaknya 1 diagram orbitalnya. Kalau dia P itu ada 3 kan. Kalau dia ada D itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Nah, kalau F itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Jadi, karena dia D itu kan terisinya 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi isinya salah jarum jam dulu. Jadi ini tuh kita masukkan ke sini kan berarti kan ini semuanya setengah penuh nih. Nah, setengah penuh itu ya berarti dia dikatakan stabil. Kan ciri stabil kalau dia setengah penuh maupun penuh. Oke, berarti konfigurasi yang sesuai di sini yang mana? Yuk kita lihat. Ya udah, yang benar adalah option A ya, karena 4S-nya kan udah B, berarti kan ini 0 ya, makanya boleh dicoret juga nggak masalah. Dan terakhir 3D5. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Nah, kalau dia udah paham, ini gampang dalam menentukan golongan dan periode. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 22 dengan cara yang sama ya. Seperti tadi kita kerjakan. Oke. Nah, di sini nomor atomnya 33 ya, Adik. Sorry, ini nomor atomnya 33. Oke, 33 di sini. Oke, berarti kita tulis konfigurasinya seperti dulu, seperti biasa dulu gitu. Oke, kita tulis dari 33 dari atom R, ya kan? Dari 1S2, 2S2, 2P6, ini udah 10, 3S2, 3P6, 4S2 itu udah 20 nih, ya kan? 4S2 habis itu 3D10 udah 30, lanjut ke 4P3 baru D33. Nah, sekarang ingat, ini adalah ion yang bersifat negatif. Kalau negatif otomatis kita tambahkan. Kalau ionnya tadi ion positif berarti kita kurangkan. Jadi kalau dia 33 dari R 3 min. Nah, coba kalau 33 tambah 3 berapa? Adalah 36 kan? Oke, kalau 36 berarti kita tambahkan seperti biasa. Habis P3 jadi 4P6 kan? Karena kan ditambahin 3 gitu. Jadi ininya kita salin aja seperti biasa lagi. Ya udah, kita cari yang mana yang totalnya 4P6. Nah, ini 10, 20, 30, 36. Oke, jadi jawabannya adalah option D. Gampang kan adik-adik? Kalau adik paham, ingat kalau ionnya negatif ditambah, ion positif berarti dikurangi elektronnya gitu. Oke, kita coba ke soal nomor 3. Ini soalnya pakai pernyataan ya. Kalau misalnya nih jawabannya A itu ya 1, 2, dan 3-nya yang benar ya. Kalau adik belum tahu nih, kalau B 1 dan 3, kalau C 2 dan 4, kalau D itu 4 saja, kalau E itu semua benar ya. Semua benar. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya dulu. Kira-kira apa sih yang ditanyain gitu ya. Nah, di sini ada konfigurasi elektron sampai ini. Oke, sekarang yang jadi pertanyaannya, kita disuruh menentukan golongannya ya, periode dan golongan juga kan. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Oke, kita tulis nih 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke, udah selesai. 3D, oh ya 3D6 nya tinggal ya, 3D6. Oke, berarti totalnya 10, 26 ya. Coba hitung.
16, 20, ya 26. Berarti kita anggap aja atom X dengan nomor atom 26. Gitu. Bisa ya Dedik? Kalau udah kita lanjutkan. Nah, sekarang apakah dia terletak di periode keempat? Oke. Kalau Dedik belum belajar periode dan golongan, kalau periode itu ya, kita lihat adalah kulit terbesar. Oke. Nah, di sini kulit terbesarnya kan kulit tuh yang angka yang paling awal. 1 tuh kulit 2. Jadi kulit terbesarnya di sini nih di 4S. Jadi dia termasuk ke periode 4. Ingat itu ya, kulit terbesar. Nah, jadi yang nomor 1 tuh benar. Kemudian nomor atomnya 26 juga benar di sini. Oke, 1 dan 3 udah benar ya. Oke, kita cek yang lain. Kemudian ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini elektron yang tidak penuh yang mana? Nah, yang di kulit D. Kenapa D? Karena D itu kan maksimal 10, sementara ada dia cuma 3D6. Berarti D-nya 6. Nah, kalau D tadi kan kotaknya kita ketahui ada 5 kan? Ingat itu ya, 5. Tadi di awal udah kakak bahas juga. Kemudian di kotaknya D-nya ada 6 elektron nih. Jadi kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang tidak berpasangan di sini ada 1, 2, 3, 4. Karena dalam satu kotak ini maksimal harus 2, berarti ada 4 elektron tidak berpasangan. Jadi juga benar nih yang nomor 2. Sekarang kita cek yang 4, termasuk periode keempat. Nah, periodenya udah benar nih, periode 4. Nah, kemudian golongan 8. Oke, golongan 8. Nah, kalau ini kan konfigurasinya tidak salah ya, tapi dia diurutkan berdasarkan kulit terkecil sampai kulit terbesar. Mengarah ke konfigurasi yang ini tadi ya. Berarti kalau kita tulis ulang, itu sebenarnya 26 CX itu adalah 1S2 dulu, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 6. Nah, itu sebenarnya yang benar. Tapi ini nggak salah. Nah, tapi kalau dalam menentukan golongan, ya, ingat golongan. Kalau elektronnya berada sekulit S atau elektron berada sekulit S ditambah P, itu masuk ke golongan A. Tapi kalau elektronnya berada sekulit S tambah sekulit D, itu golongan B. Ingat itu. Ya. Nah, sekarang elektronnya itu kalau elektronnya 8, 9, 10 yang untuk sekulit D itu dia masuk ke golongan 8B. Nah, tapi kalau elektronnya jumlahnya 11 itu 1B. Kalau elektronnya 12 berarti dia termasuk ke 2B. Kalian harus paham ini. Oke? Nah, sekarang karena elektronnya berada sekulit S tambah D, kan terakhirnya D tuh. Kalau D berarti S harus tambahkan dengan D. Itu pula aturannya. Nah, kalau S tambah D kan dia 8 tuh. 8 ya, 2 tambah 6 berdasarkan aturan ini. Berarti 6 tambah 2 kan 8, berarti dia termasuk ke 8B. Kenapa B? Karena kan tadi ada aturan kalau S aja atau S tambah P golongan A, tapi kalau udah masuk ke D itu golongan B. Jadi benar ya, ini golongan 8. Tapi ini tambahnya 8B gitu. Karena semuanya benar, jadi jawabannya adalah option E. Gampang banget ya sebenarnya. Jadi kalau kalian paham konsep bisa ini. Oke, tolong ini nih dicatat ya. Ini